secara berbalasan ganjil dan genap. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, Seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya." datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaga-penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung." Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang hati. Demikian sabda Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Shalom. Shalom. Baik saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, judulnya masih sama,
ini episode 2. Jadi episode malam pertama itu mengokohkan kerajaan Allah, ya kan? Kita harus jaga benteng, benteng harus aman, kan gitu. Kita harus terus belajar supaya kita pandai, kita cerdas di dalam Tuhan, belajar Taurat Tuhan, dan kita akan punya bekal sejahtera gitu ya. Jadi ada 3 hal kita belajar tentang Yosafat semalam. Dan terkait dengan mengokohkan kerajaan Allah, perhatikan, mengokohkan kerajaan Allah di malam yang pertama, ketika dalam gambaran Yosafat yang begitu mengasihi Tuhan dan mencari Allah, dia disertai dan diberkati luar biasa. Itu dia menjadi sangat kuat dan sangat luar biasa. Tapi di malam ini, orang yang juga sama salehnya dan takut Tuhan, sama seperti Yosafat, diberkati luar biasa, akan tetapi kemudian diambil semuanya. Bagaimana kerajaan Allah bisa tetap kokoh? Bagaimana kita tetap bisa jaga benteng? Bagaimana kita tetap bisa pegang Alkitab? Bagaimana kita masih tetap bisa percaya bahwa masih ada perbekalan Allah di dalam kita, masih ada kekuatan Allah di dalam kita? Malam ini kita akan belajar tentang hal itu. Tadi malam kita bayangkan, oke, takut Tuhan pasti diberkati. Malam ini tidak selamanya. Bahkan bisa memahami berkat itu bukan hanya soal kita mendapat, tetapi juga berkat adalah bagaimana Tuhan menguatkan kita ketika itu diambil. Jadi berkat itu bukan hanya soal, sekali lagi, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita mengerti, tetapi juga terselubung dalam apa yang tak bisa kita lihat dan apa yang tak bisa kita pahami. Ada berkat di dalam firman di dalam. Jadi seluruh kitab Ayub ini ada 42 pasal, saudara. Kalau saudara mau paham, baca pasal 42-nya, baca endingnya. Siapakah yang sanggup menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu kalimat yang sangat dalam. Jadi kayak Tuhan itu memang misteri luar biasa. Luar biasa, Allah itu misteri, sungguh-sungguh misteri. Kalau kita mengenalnya dalam Tritunggal, sekali lagi, Tritunggal itu adalah apa ya? Allah yang merendahkan diri. Allah itu tak bisa terselami, sungguh tak bisa. Dia rendahkan diri sebagai Bapa. Dari mana kita kenal dia Bapa? Dia utus anaknya, Yesus. Karena Yesus panggil dia Bapa, kita kenal dia Bapa. Supaya kita tetap tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Bapa yang adalah Bapa pencipta, Putra penyelamat, penebus, Roh Kudus menolong kita untuk terus ingat Yesus dan Bapa. Jadi Allah Tritunggal itu Allah yang satu, merendahkan diri dalam 3 pribadi supaya kita bisa kenal Allah dan panggil dia Bapa. Jadi Tritunggal itu Allah yang merendahkan diri sebenarnya. Allah yang supaya bisa kita paham, bisa kita mengerti. Oh, Bapa itu artinya dia melindungi. Misalnya ada tidak ada bapa yang akan memberikan ular kepada anak yang meminta roti. Oke, Bapa yang penuh kasih, ya kan? Bapa yang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan putra tunggal. Sekali lagi, Bapa yang mengasihi. Dari mana kita kenal? Karena Kristus, karena Yesus. Jadi memang sungguh-sungguh satu Allah dalam 3 pribadi. 3 pribadi, satu keilahian. Untuk kita memahaminya, siapakah yang mampu menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, agama mengenal Tuhan dari berkat. Jadi kalau mereka melihat, wow, ini pohon yang besar, ini batu yang besar, ini misalnya contoh ya, moko pertama kali ditemukan, barang yang aneh luar biasa, sebuah guci ditemukan di goa. Wow, ini apa? Seperti sesuatu yang aneh dan kita sembah gitu. Kita lalu mengkultuskan dan mengkeramatkan. Pohon besar dikeramatkan, apalagi guci dikeramatkan. Ada beberapa moko jenis-jenis tanah lah, apa semua dikeramatkan karena
sesuatu yang wow, ini apa gitu, pohon yang macam-macam. Bayangkan coba, gampang kan sebenarnya kalau Tuhan menuntut penyembahan dari saya dan saudara. Teman-teman, saudara-saudara yang saya kasih, kadang-kadang tuh kita kayak memang tidak bisa paham. Tetapi sekali lagi ini semua pengetahuan yang hanya bisa kita tahu kalau kita betul-betul mendalami Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Cuman itu caranya. Belajar teologi juga tidak cukup kalau tak kita renungkan siang dan malam. Kalau tak kita lakukan khotbah yang bagus, pengajaran yang bagus, saudaraku. Itu bukan pengajaran yang soal fasih, teks atau ngomong lisan gitu, tulisan atau lisan. Pengajaran dan khotbah yang bagus hanya satu kalau dilakukan. Kalau tidak tetap tidak bagus. Baik yang mendengar maupun yang bicara. Sejauh khotbah tak dilakukan, tak ada khotbah bagus. Sejauh Bethlehem masih judi, misalnya, kita masih bingo-bingo gitu. Tidak ada khotbah bagus di sini. Karena saudara tidak bertobat. Kalau korupsi jangan lancar di NTT, di Alor terus korupsi, persinahan, KDRT, kita harus kerja keras lagi untuk ada khotbah bagus. Entah kita yang berkata-kata atau kita yang mendengar. Jadi sekali lagi pengetahuan ini sangat dalam, sangat-sangat dalam, hanya bisa kita lakukan, renungkan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang kasih, ini ya, untuk memahami Tuhan itu tidak bisa kita hanya terus melihat pada apa yang terlihat perkataan, pada sesuatu yang besar gitu atau sesuatu yang luar biasa. Banyak kali kita datang gereja cari berkat, pergi hamba Tuhan cari mujizat, ya kan? Tetapi setelah itu kita tidak pergi lagi, kita tidak bergaul dengan firman Tuhan. Bahkan kita berdoa kalau kita butuh. Kita hanya menatap Tuhan itu kalau ada sesuatu gitu. Contoh gini, tidak pernah ke gereja, tapi kalau misalnya kita pergi ke Pantai Welolo, yaitu pantai pasir putih yang indah di Alor Timur, sekalian promosi. Iya kan saudara? Kita pergi ke sana, ke Welolo, lalu kita bilang, wah, Tuhan terlalu luar biasa. Pokoknya awan-awan yang berarak, langit yang biru, degradasi air laut yang keren, itu betul-betul keren. Sampai 7 warna ada. Abu-abu ini biru muda, biru amper muda, biru tua, sampai biru tua pokoknya. Warnanya macam-macam. Jadi sejauh mata memandang, 3 dimensi, langit, laut, darat, indah luar biasa. Lalu, wow, Tuhan luar biasa. Kita bilang gitu kan? Tetapi cuma di situ, cuma ketika lihat laut. Tetapi dia tidak luar biasa setiap napas kita. Ada orang yang merasa dekat dengan Tuhan ketika dia ada di hutan, ketika dia ada di laut, ketika dia ada di gunung mana gitu. Saya biasa contohkan begini. Biasanya kami ya di daerah perbatasan, bulan Agustus tuh kita sangat nasionalis. Mulai dari 1 Agustus sampai 30 Agustus tuh nasionalis kita orang perbatasan itu betul-betul bergelora. Kita itu tancap benderanya di gunung-gunung. Pokoknya mendaki gunung, lewat karang pantai kita pergi untuk tancap bendera merah putih. Tapi Pak RT, Pak RW panggil kerja bakti, terima kasih Bapak, tidak akan. Nah ini yang modelnya mirip kan? Kita merasa sangat Indonesia ketika kita tancap bendera merah putihnya di gunung-gunung. Tetapi kita tidak merasa Indonesia untuk kerja bakti, bersihkan jalan bersihkan selokan, cabut rumput, sama. Kita pergi ke pantai, merenungkan tentang Tuhan yang hebat dan ajaib. Sadar, wow, dia pencipta alam semesta yang luar biasa. Tapi tak pernah bersyukur. Untuk makan saja tidak berdoa. Bangun pagi aja tidak berdoa. Mau tidur juga tidak berdoa. Tidak berdoa. Mau baca Alkitab lagi kapan? Apalagi kalau duduk dan bingung berhari-hari, berjam-jam. Banyak ya orang di sini tuh dari dulu. Saya ingat, saya ngomong bisa tidak pakai tanya. Di sini ada kosannya, saya tahu itu sampai 5, 6. Satu juga ada di sini di dalam tanpa
bertobat. Tuhan sangat sedih kalau saudara begini terus. Bagaimana bisa pahami ini semua? Ayub yang saleh saja ini dicobai, apalagi kita yang tanpa saja pun saleh, tidak ada sama sekali. Bagaimana bisa kokoh kerajaan Allah di dalam kita ketika datang badai yang besar seperti ini? Kalau kita terus-menerus tidak melakukan firman. Perumpamaan tentang rumah di atas pasir dan di atas batu. Bedanya cuma di melakukan dan tidak melakukan. Sama-sama mendengar, sama-sama badai banjir datang. Yang melakukan firman kokoh berdiri. Yang tidak melakukan pasti ambruk, hancur sehancur-hancur. Karena di atas pasir. Ya kan? Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, hal yang paling pokok untuk mengokohkan kerajaan adalah belajar saleh. Tidak ada cara lain. Karena dunia akan sebegitu hancurnya, dunia ini sedang merosot untuk dibinasakan. Seluruh dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Betapa kita yang percaya di dalam nama Yesus harus belajar sungguh-sungguh untuk hidup dalam kesalehan. Sekarang kita lihat bagaimana cara hidup dalam kesalehan. Yang itu kalau itu di alinea kedua, ayat 4 sampai ayat 5. Itu cara mempertahankan kesalehan. Jadi setiap waktu itu sadar dosa. Anak-anak mungkin bikin dosa terus begitu. Kata senantiasa, demikianlah dilakukan Ayub senantiasa, ya. Jadi dia bayangkan anak-anak makan-makan, minum-minum. Pasti mungkin mereka lagi putus Allah, ngomong tak salah, mulu tak salah. Jadi dia panggil, dia nasihat. Habis itu persembahan korban, minta pengampunan. Terus begitu. Kalau anak-anak bikin pesta, itu penggambaran betapa kayanya Ayub. So, tidak bisa omong lagi dia kaya. Yang terkaya di bagian ini. Anaknya 10, laki-laki bikin pesta bergiliran. Undang anak-anak perempuan datang. 7.000 ekor, 500 pasang tadi itu kalau dikalikan dengan zaman sekarang, miliar triliun dia punya harta benda. Yang hebat adalah Ayub ini komplit, sudah kaya, saleh, ada takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Zaman sekarang ini orang yang susah nih didapat, kaya dan saleh. Biasanya ada orang kaya tetapi tidak saleh. Salehnya kadang-kadang. Kalau mau maju dewan gitu tiba-tiba rajin gereja, kasih persembahan, persepuluhan banyak-banyak, gitu kan. Habis itu nanti kalau orang misalnya pilih, dia bersuara sedikit, dia mulai cari-cari cara untuk bilang, dulu saya kasih persepuluhan banyak, terus kembali saya persepuluhan. Ada bukan? Di kampung ada, di Alor sini ada orang yang kayak begitu, orang Kristen yang seperti itu. Ngeri karena tidak memahami kebenaran. Saudara-saudara, ada juga orang yang ini banyak, orang yang saleh tetapi tidak kaya. Tidak kaya, bahkan cenderung miskin. Ya kan? Janda-janda begitu, pokoknya susah-susah tapi saleh. Susah dapat yang kaya plus saleh, yang saleh plus kaya, gitu ya. Jadi ini susah. Jadi Ayub ini komplit. Anak 10 itu lambang kesempurnaan. 7 itu kekuatan, kegenapan. 3 itu angka-angka penting lah di dalam Alkitab. Angka-angka yang luar biasa. Ayub punya segalanya. Sekali lagi ini mari kita pikirkan ini. Hampir seluruh hal itu dimiliki Ayub. Dia begitu bahagia. Iblis sampai bilang ke Tuhan, engkau pagari, engkau tambahkan berkatnya terus menerus. Engkau pagari dia, makanya dia aman dan dia takut Tuhan ini. Coba kalau kau ambil gitu ya. Nah, saya membayangkan begini. Anak-anak di bumi, kita semua, masing-masing kita hidup begitu. Surga memperhatikan kita. Agatus Kolom itu bilang, mata Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Semua kita dipantau. Nama-nama kita, Allah itu punya kuasa. Dia melihat satu persatu. Dan iblis itu bicara dengan Tuhan. Iblis berbicara dengan Allah. Kejahatan
seperti ada lalang di antara gandum. Ya kan? Lalang di antara gandum. Ini dalam perumpamaan bisa diterjemahkan seperti itu. Iblis datang dan Tuhan bilang, pernah kamu lihat tidak hamba-Ku Ayub? Dan dia bilang, oke, tidak ada yang sesaleh dia. Itu karena engkau pagari. Artinya Tuhan ada di mana-mana, iblis juga ada di mana-mana. Tuhan pasti memagari, Tuhan pasti menguatkan, Tuhan pasti mengangkat karena Allah adalah kasih. Tetapi iblis membawa kehancuran, dan yang lebih parah adalah iblis membuat kita dalam keadaan hancur, menyangkal Tuhan. Dua cara iblis pakai. Satu, hancur. Dua, sukses. Dua-dua, gagal maupun sukses bisa dipakai Tuhan. Manusia bisa jatuh di dua titik ini. Jatuh saat gagal atau jatuh saat sukses. Dua-duanya sama bisa bikin kita jatuh. Jadi kita ada di posisi mana saja di hidup ini, entah kita sakit atau sehat, kita lagi miskin atau kaya, kita tetap punya peluang jatuh. Kenapa? Karena iblis selalu berusaha menjatuhkan kita. Apa goalnya dia? Tujuan iblis simple, mengingkari Tuhan. Tujuan iblis sederhana, dia mau rampas yang senjata kita, mezbah doa kita, Alkitab ini, pujian di lidah kita, ketekunan kita, semuanya dihancurkan iblis. Supaya kita menyangkali Tuhan, kita mengingkari namanya, kita berkhianat sama Tuhan. Dia cuma mau itu. Dia tidak mau macam-macam. Dia hanya ingin itu, cuma ingin itu. Dia ingin kita menyangkal Tuhan. Dia ingin kita ingkar dan hianati Tuhan. Jadi yang direbut adalah mezbah doa sebenarnya. Yang direbut adalah mezbah pujian. Itu yang direbut iblis dari kita. Nah, artinya ini juga, hanya itu yang kita punya di dunia ini yang saya mau bilang. Orang-orang kesayangan bisa mati, harta hilang, anak hilang, suami hilang. Pastikan doa tidak hilang, pujian tidak hilang. Karena cuma itu yang kita punya sebenarnya. Cuma itu yang tersisa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dalam Adam dan Hawa. Firman-Nya bilang begini, semua pohon boleh kamu makan, tapi di tengah itu jangan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Apakah Adam langsung mati? Kan tidak. Mati dalam pengertian penderitaan. Mati dalam penderitaan, air mata, akan mengalami sengsara. Adam kan tidak mati. Dia masih lahir Kain, masih lahir Habel, masih lahir Set, kan begitu. Dia umur berapa ratus, 500 atau 600 tahun baru mati. Kejadian 5. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, tidak langsung mati. Akan tetapi ini perhatikan, sejak saat itu seluruh keturunan Adam itu menjadi orang-orang dalam kutip mati. Kita dalam keturunan Adam, sebagai bagian dari keturunan Adam yang pertama, kita mewarisi yang namanya kesengsaraan, sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Betul-betul, dan dosa langsung menggerayangi kita. Kita menjadi manusia dosa. Dosa membuat kita mati dalam tanda kutip. Tapi Yesus sebagai Adam kedua diberikan kepada saya dan saudara supaya di dalam Adam kedua kita dilahirkan kembali, memiliki roh kebangkitan. Kita bangun dari dosa-dosa kita. Kita bangun dari tidur kita. Bangun dari segala sengsara kita. Nah, hidup dalam roh Paskah, hidup di dalam semangat iman Paskah kita. Ini yang harus kita lakukan untuk mengokohkan kerajaan Allah di dalam kita, di dalam keluarga kita, dalam segala keadaan. Entah ketika kita memiliki sesuatu atau ketika sesuatu itu diambil daripada kita. Kita lihat, saudaraku, sesungguhnya tidak ada satupun kekayaan daripada Ayub yang Ayub pertahankan. Sebenarnya
pemberian Tuhan sebenarnya bukan kepunyaan kita. Ini kebenaran. Kita hanya mendapat. Mendapat itu beda dengan memiliki. Mendapat itu bisa bermakna cuma titipan. Jadi cuma dapat, tidak miliki. Anakmu bukan anakmu, dia milik Tuhan. Suamimu bukan suamimu, dia milik Tuhan. 40 tahun perkawinan diberikan waktu untukmu. Istrimu bukan istrimu, dia milik Tuhan. Nah, ini menjadi satu tanggung jawab yang sangat besar bagi saya dan saudara untuk bagaimana kita menghidupi hal ini di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Setiap hari kita bangun dan kita lihat suamiku bukan suamiku, dia milik Tuhan. Tuhan Allah punya. Bagaimana kita atur Tuhan Allah punya ini? Bagaimana saya kelola? Bagaimana saya hargai dia sebagai milik Allah bagi saya? Sebaliknya, istriku bukan punyaku, tapi punya Allah. Bagaimana saya memperlakukan dia sebagai milik pusaka dan kesayangan Tuhan. Anak juga begitu, orang tua juga begitu, bapak dan mama. Semua ini menjadi milik Tuhan. Kita hanya lewat barang sedikit waktu sesuai dengan batas-batas umur kita. Semua bisa diambil. Dan bawahi satu kata penting di ayat 13. Pada suatu hari. Akan ada pada suatu hari ketika kita akan kehilangan semuanya. Mungkin kata kehilangan menjadi kata yang tidak pas sesuai firman ini. Diambil. Karena kalau kata kehilangan artinya kita sudah memiliki, padahal kita tidak pernah memiliki. Tidak pernah. Itu diambil. Kata diambil itu yang kemudian bermakna titipan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi kita memahami seluruh berkat, baik usaha, baik keluarga, baik apapun yang sekarang ini betul-betul kita anggap kita punya ini. Ini semua sebagai cuma pemberian. Dan yang lebih spesifik, cuma titipan, artinya sementara. Hanya sementara, artinya fana. Pekerjaan kita fana, pelayanan fana, saudara. Semua yang ada pada kita, bahkan mata kita, telinga kita, daging kulit tubuh kita, semuanya fana. Bayangkan ini saudara, awalnya Tuhan tidak buat kita sefana ini, kayaknya gitu ya. Kalau kamu tidak makan buahnya, kamu pasti tidak mati. Kalau misalnya kita balik, kalau kamu makan, kamu pasti mati. Kamu pasti fana, gitu. Kamu pasti hanya akan sementara. Kamu hanya sementara. Kita bergelut dengan dosa di sepanjang kehidupan kita. Dan betapa penting punya iman pribadi kepada Tuhan Yesus, karena semuanya begitu fana. Dan sungguh-sungguh ya saudara, benar-benar tidak bisa kita andalkan. Semua diambil dalam waktu yang cepat. Ayub 4 malapetaka terjadi pada suatu hari. Yang pertama, serangan orang-orang Sheba. Jadi ini kalau dibikin film begitu, pasti ada scene, ada bagian layar, anak-anaknya lagi pesta minum-minum anggur. Lalu dalam waktu yang sama, peternakannya, para penjaga peternakan diserbu oleh orang-orang Sheba, ada bangsa Sheba. Dan itu zaman dimana nomaden mengembara, jadi orang terus mengembara perang demi perang ya zaman dulu untuk menguasai wilayah-wilayah. Jadi perang di sana. Habis itu api menyambar, semua terbakar kan begitu. Lalu ada perlawanan lagi dari 3 pasukan orang Kasdim, ya kan? Lalu kemudian datang lagi angin topan, 4 malapetaka. Angin topan membuat hancur, angin dari 4 penjuru rumah hancur, 10 anak mati dalam 1 hari. Coba pikirin, harta yang banyak itu tadi hilang, penjaga hilang, budak yang tadi dikatakan dalam firman, budak dalam jumlah yang besar mati. Ini
Ini orang pun suami, orang pun istri kan, orang pun anak laki-laki, orang pun anak perempuan nih, mati budak penjaga. Anaknya 10 orang mati. Kurang saleh apa Ayub? Pantaskah dia mendapatkan 4 malapetaka sekaligus dalam satu hari? Wow, yang benar saja Tuhan itu. Tapi ada satu yang harus kita tangkap dari bagian ini. Ketika Tuhan bilang kepada Ayub, kamu perhatikan tidak hamba-Ku Ayub? Tidak ada orang yang sesaleh dia. Saya mau bilang ini kepada setiap istri, kepada setiap suami, kepada setiap orang tua. Ibaratnya, kamu perhatikan tidak hamba-Ku si A, dia hidup dengan saleh. Dia perempuan yang kuat, dia laki-laki yang kuat, dia orang tua yang kuat. Itu sudah. Coba lu ambil dia anak, coba lu ambil dia suami, coba lu ambil dia punya istri, pasti dia akan kutuki yang kamu, pasti dia akan ingkar kepadamu, pasti tidak akan dia berdoa lagi, pasti tak akan dia setia lagi. Saya mau katakan ini kepada setiap istri yang kehilangan suami, kepada setiap suami yang kehilangan istri, kepada setiap orang tua yang kehilangan anak. Tuhan melihat kekuatan saudara, Tuhan melihat kesalehan saudara, Tuhan melihat sesuatu di dalam saudara yang lebih besar. Dia tahu itu. Dan sesungguhnya kalau engkau bawa rasa sedih kehilangan di mezbah Tuhan, seperti Martin Luther berkata, apapun yang kutaruh di atas mezbah Allah, apapun, aku takkan pernah kehilangan. Itu kata Martin Luther. Apapun yang aku taruh di atas mezbah Tuhan, tak satu pun yang aku kehilangan. Itu Martin Luther bilang gitu. Saudaraku, kami di Kolana sedang mengalami goncangan hebat. Kami terus ada doa pergumulan di gereja, dan mulai dari bulan Januari masuk tahun 2022 itu ada dalam penglihatan para hamba-hamba Tuhan, ada kain kafan hitam yang benar, yang lebar dan panjang menutupi Kolana. Akan terus ada duka cita. Kemarin hari Senin kami menguburkan jenazah yang ke-7 di dalam jemaat di tahun ini. Ya, saya menghitungnya. Jadi ada 7 orang yang meninggal. Sebelumnya cuma 1, tahun-tahun sebelumnya 1, 2 gitu ya. Bahkan ada tahun yang sama sekali tidak ada yang meninggal. Jadi kematian sampai 7 orang ini benar-benar membuat kami betul-betul sangat berduka cita, membuat kami sangat sedih. Dan kematiannya tidak lama, ini minggu depan, 2 minggu depan gitu. Nah, ini kita kalau di sini bilang tahula, kita di sana bilang tahmat. Jadi Tuhan, kita bisa miskin kalau seperti ini, benar-benar miskin, bisa benar-benar miskin. Jadi kematian sedang terus terjadi, dan dalam pergumulan itu kain itu belum diangkat. Jadi masih akan ada duka cita lagi. Yang terberat kemarin, yang terberat yang mengejutkan, dan membawa perenungan luar biasa bagi kami. Ada seorang anak muda, anak 16 tahun, dia tidak suka gereja, pokoknya dia jauh-jauh lah dari Tuhan, termasuk nakal, ya bandel-bandel begitu. Tapi dia satu waktu dia memutuskan, dia mau dikasasi, dia mau ikut kasasi ini. Jadi dia ikut kasasi dengan sangat rajin, dan terus dia ikut. Malam hari Minggu kemarin kami harus meneguhkan 24 orang anggota SIDI, ya, 24 orang anggota SIDI, calon anggota SIDI baru. Pada hari Sabtu kemarin, hari Minggunya kami teguhkan. Hari Sabtu itu kami akan geladi, akan ada geladi resik untuk anak-anak, prosesi masuk, menyanyi, berlutut apa begitu. Dia gas dari rumahnya, jadi rumahnya dari arah Maritain ke Kolana, ya, dan Akubalan, nama kampungnya Akubalan. Dia gas dari sana, dan ada satu jembatan untuk kami masuk ke kampung Kolana, namanya Kayora. Dia tabrakan di situ. Mungkin sekitar 2 jam atau 3 jam dari jam dia tabrakan, dia meninggal. Jadi kita hanya mensidi 23 orang karena dia sudah meninggal.
Hari Senin kami menguburkan. Betul-betul itu dia punya orang tua dan kami semua bingung. Kenapa seperti itu? Ini anak sudah menyerahkan diri nih sama Tuhan. Dia sudah siap, dia siapkan semuanya. Dia minta, dia berubah pokoknya. Sepanjang dia kasasi makin hari sikapnya makin manis gitu. Dia makin berubah, dia makin berubah. Tapi Tuhan panggil dia dengan cara kecelakaan itu. Dia meninggal di malam sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Kami sangat-sangat terpukul terhadap hal itu. Ketika saya di rumah sakit menunggu dia yang begitu dibawa ke rumah sakit kesadarannya 0. Naik-naik sadar, mengigo, berhalusinasi, kesadarannya 7. Kata perawat normalnya 15. Dari 7 turun 5, 4, 3, naik 4, turun 0, mati, meninggal. Tidak ada harapan. Itu ketika itu terjadi, dalam hati saya bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan untuk menguatkan hati. Orang sudah menangis dan luar biasa, pokoknya kesedihannya sangat luar biasa. Baju yang harus dia pakai untuk diteguhkan itu dia pakai sebagai jenazah. Pulang dari peneguhan, anak-anak dari gereja langsung pergi dan pakai baju CD, pakai seperti pengantin laki-laki dan pengantin perempuan fulana begitu mereka pengantin Kristus, mereka datang. Itu sangat sedih, berat sekali. Firman ini saya renungkan terus-menerus, dan saya juga tahu bahwa banyak kita yang kesalehannya sedang dicoba. Di sini, kita di sini, banyak orang percaya di saat ini benar-benar kesalehannya dicoba. Kita yang benar-benar setia sama Tuhan, kita yang berusaha menjaga kesalehan saban hari beribadah. Hari Senin ibadah kita ikut, Minggu ikut, apapun yang di gereja kita berusaha ikut. Tiap hari kita lantunkan doa pengampunan dosa. Tiap hari kita doakan tutup bungkus kaum keluarga kita, sebut nama satu-satu, ya kan? Terus saat teduh tidak pernah bolong, persekutuan doa tidak pernah absen, mau ibadah kategorial tidak pernah absen. Tetapi pekerjaan kita hilang, pekerjaan kita rugi dalam usaha, kita kehilangan uang, tiba-tiba suami kita pergi, tiba-tiba istri kita pergi, tiba-tiba ada yang tiba-tiba, bahkan ada yang merasa bergumul bertahun-tahun, akan tetapi Tuhan tidak kasih mujizat. Kita berdoa minta kesembuhan terus-menerus, Tuhan tidak kasih. Lalu apa yang harus kita katakan tentang semua hal ini? Apa yang harus kita bilang? Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kita perlu untuk memahami bahwa tangan Tuhan bagi kita itu tidak sebatas pada berkat atau kenikmatan hidup yang sedang kita nikmati hari ini. Kita tidak pernah mengerti cara kerja Tuhan. Yang kita mengerti cuma satu, Dia tidak tinggalkan kita. Yang kita mengerti cuma satu, Dia Immanuel, Allah ingin beserta kita. Kalimat itu artinya itu, bukan hanya Allah menyertai, tetapi Allah ingin menyertai kita. Yang kita tahu cuma itu. Yang kita tahu cuma Allah itu kekuatanku, Allah itu penghiburku. Walaupun hati kita kosong di sini, tidak ada bisa apa-apa. Walaupun kita perkatakan firman, rancanganmu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Tetapi penting untuk memperkatakan firman. Sungguh-sungguh penting. Dalam firman kepada Yosua, Tuhan bilang kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan Taurat Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan perkatakanlah Taurat Tuhan. Itu kekuatan. Apa yang diucapkan bibir akan menjadi kekuatan. Kalau saudara memperkatakan firman, saudara akan memperoleh kekuatan baru. Karena firman
itu mengandung kuasa bagi yang percaya. Tapi bagi yang tidak percaya, biasa-biasa saja. Tetapi bagi yang memperkatakan firman dengan iman, saudara akan memperoleh kekuatan baru. Perhatikan bagian ini. Dengan telanjang, aku datang ke dunia ini, lahir dengan telanjang. Dengan telanjang pula, aku kembali ke dalamnya. Kalau bikin sederhana gini, dengan telanjang aku keluar dari perut ibu. Dengan telanjang juga aku masuk ke perut bumi. Jadi gini, kita tak punya apa-apa ketika kita datang. Begitu juga ketika kita pergi. Cuma tanah sepotong yang pas-pas kuburan. Itu pun karena dikubur. Tapi kalau tenggelam, kalau mati pecah di udara, siapa yang tahu? Kan begitu toh? Itu juga karena kita dikuburkan. Jadi artinya gini, tak ada apapun yang kita miliki di dalam dunia ini. Hanya ada satu cara untuk menjaga kesalehan kita, karena kesalehan kita bisa dihancurkan ketika berkatnya diambil. Ketika hal-hal yang selama ini kita nikmati itu diambil, itu membuat kita tidak percaya Tuhan lagi kan? Bisakah kita paham bahwa kita tak punya apa-apa? Bisakah kita mengerti bahwa sebenarnya kita ini telanjang dari awal sampai akhir? Kita datang dengan telanjang, kita pulang dengan telanjang. Dalam pemakaman kemarin saya katakan, dengan berdak karena matinya penuh darah gitu, jadi yang teman tadi yang saya cerita, dengan berdarah kita datang ke dunia karena kecelakaan, dengan berdarah juga kita pulang. Jadi kita punya kekuatan, sungguh-sungguh memiliki kekuatan. Kita datang dengan darah-darah, dengan darah-darah juga bagi yang meninggal mati mentah, supaya saudara kuat. Tidak perlu pusing dengan cara mati. Kita ini paling suka berwacana tentang cara mati, apa dosanya, apa ininya. Saudara perhatikan, tidak seluruh penderitaan diakibatkan oleh dosa. Tetapi ada satu keputusan Tuhan yang hanya Tuhan yang tahu, bahwa dosa mendatangkan penderitaan, yes. Tetapi tidak semua penderitaan diakibatkan oleh dosa. Tetapi jangan menderita karena dosa. Menderitalah karena kebenaran. Jangan menderita karena mencuri. Jangan menderita karena berjudi. Jangan menderita karena selingkuh. Jangan. Menderitalah karena kebenaran, bukan karena dosa. Kita ini memang manusia dosa, saudara. Saya menjelaskan ini dulu kepada saudara. Dosa, manusia dosa artinya gini, bukan main bingo baru disebut dosa, bukan berzina baru disebut berdosa, bukan membunuh, mencuri baru disebut dosa. Yang benar adalah karena kita manusia dosa, kita berzina. Karena kita manusia dosa, kita main judi. Karena kita manusia dosa, kita membunuh. Namun karena Yesus telah tebus dosa saya, maka saya yang berdosa dan tidak sempurna ini dalam kasih karunia-Nya dimampukan bertobat dari judi, bertobat dari zina, bertobat dari pencuri, belajar kerja pakai tangan, belajar kerja untuk keringat baru makan. Stop bawa makanan haram, kasih makan anak, kasih makan suami, stop. Nah, gitu. Saudara, kalau saudara makan terus sesuatu, saudara coba pikir, kalau saudara ke gereja bawa uang judi terus menerus, pikir ini bangunan kapan selesai? Kalau satu orang yang berjudi bertobat, satu surga gegap gempita, Tuhan berkati gereja ini. Saudara banyak uang judi, nasar syukurnya di rumah tangga uang judi. Sampai kapan saudara haramkan segala yang harusnya kudus? Begitu. Coba saudara pikir, Bethlehem memang kecil, tetapi saudara jangan bikin dia nista dan terus kotor. Kan kandang memang kotor, tetapi di kandang itu lahir juru selamat yang bisa menguduskan, yang membuat kandang itu menjadi kandang yang kudus, membuat kandang itu menjadi kerajaan Allah di sana. Jadi kalau saudara bawanya uang haram terus ke mezbah syukur ini, saudara pikir, saudara ini kayak Herodes gitu, selalu membawa murka Allah di dalam gereja, membawa kutukan di
di dalam gereja, merusak generasi. Yang mama-mama dong bertobat. Saudara pikir saudara kita ini terlalu lama bangunan ya, kalau banyak uang haram yang masuk di sini itu dia soal. Coba saudara kuduskan itu uang-uang yang datang. Saya percaya ada pertobatan, ada jentikan dari Allah, mujizat terjadi. Kita tidak bertobat, tidak mau bertobat, bukan tidak sanggup, tidak mau. Saudara tidak percaya kepada darah anak domba, saudara tidak percaya kepada Kristus sanggup memberkati saudara. Saudara terus menyiksa Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus, membuat Tuhan menangis dengan cara hidup saudara. Saudara pikir kekayaan bisa tolong saudara ketika menghadapi bantal kematian? Saudara pikir ketika ajal dekat bisa kekayaan, kehormatan? Tidak bisa. Jangankan itu, sakit saja tidak bisa disembuhkan dengan kekayaan. Tidak bisa. Berapapun uang ditaruh di situ, uang bisa beli obat, tapi kesembuhan datangnya dari Tuhan. Uang bisa bayar dokter, bisa bayar rumah sakit mahal, kesembuhan datangnya dari Tuhan. Ini yang harus kita pahami. Segala yang baik itu datang dari Tuhan. Selama dari zozo, baik melimpah kebaikan, semua itu damai sejahtera datangnya dari Tuhan. Tidak datang dari dunia ini, tidak datang dari baju berkat, rambut lurus, handphone baru, tidak ada. Semua itu terlalu panas, terlalu tidak bisa diharapkan, sangat-sangat tidak bisa. Jadi saudaraku yang terkasih, sadar diri kita telah. Sungguh-sungguh ini supaya kita tetap saleh. Karena kalau kita tidak sadar ini, kita akan gampang jatuh ketika 4, 3, 2, 1 malapetaka terjadi di hidup kita pada suatu hari. Karena kita memahami Tuhan hanya pada soal berkat. Kita memahaminya terlalu sempit, sangat sempit, sangat amat sempit. Kita bayangkan malah kalau menderita sedikit kan kita selalu bilang, itu dosa apa ya? Benar bahwa kita harus periksa diri, itu benar, harus. Tetapi tidak boleh menanyakan atau mengatai dosa apa itu tidak baik. Ada kisah ketika berapa orang 8 orang ditimpa menara toh di dalam Alkitab kan? Ada juga darah orang-orang Yahudi dicampurkan dengan darah korban yang dipersembahkan oleh Pilatus, kan begitu. Yesus selalu bilang, apakah 8 orang yang ditimpa menara atau darah orang yang disembelih dicampurkan dengan darah korban yang dipersembahkan oleh Pilatus lebih berdosa daripada kamu? Yesus bilang, jawabannya tidak. Yesus bilang tidak. Tetapi kalau engkau tidak bertobat, engkau akan mati dengan cara demikian. Artinya begini, tidak penting cara mati, yang penting adalah cara hidup. Bagaimana cara hidup? Bertobat. Bagaimana tetap bisa bertobat? Saleh. Bagaimana bisa saleh? Sadar kita telanjang. Gitu. Kita harus sadar kita telanjang. Kita sadar kita tidak punya apa-apa. Dan semua ini cuman pemberian. Jadi memahami karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya semua yang kita dapatkan karunia. Karunia itu artinya pemberian, penyerahan, tetapi bukan kepemilikan. Tuhan menyerahkan Yesus kepada dunia, tetapi Yesus tidak dimiliki dunia. Dia memberikan kita anak bukan untuk kita miliki, tapi untuk kita didik. Didiklah anakmu dalam takut akan Tuhan. Hormatilah, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Hai suami-suami, hormatilah istri. Kan begitu. Disuruh begitu kan, bukan disuruh miliki. Kan bagian tentang perkawinan. Tubuhmu dimiliki suamimu, suamimu memiliki tubuhmu. Terus seperti itu, tetapi ada tanggung jawab. Tapi semuanya dimiliki oleh Tuhan. Jadi ingat, untuk jaga kesalehan, telanjang saudara. Cuma itu caranya. Kalau
makanya diberkati. Toko saya jadi besar karena saya rajin sembahyang. Hati-hati, belum tentu akan lama, belum tentu. Terbakar dalam satu hari. Hanya gempa bumi ancor dalam satu hari. Tak pernah tahu. Jangan kira semua berkat yang kita dapatkan karena perbuatan kita. Itu hanya kasih kemurahan Tuhan, bukan karena jasa-jasa kita. Kita tidak ada jasanya, tidak ada. Kita telanjang jadi. Dia mengaruniakannya. Jadi cara kita datang gereja, rajin sembahyang, kasih persepuluhan, itu semua bukan untuk balas Tuhan, bukan. Cuman ucapan syukur. Tahu bahwa hidup ini adalah karena Tuhan. Saya datang berkati pekerjaan Tuhan di sini. Saya datang berkati pekerjaan Tuhan di sana. Saya datang berkati pekerjaan Tuhan di timur, di barat, dan di mana-mana. Cuma ucapan syukur. Ibadah-ibadah kita bukan amal baik kita. Itu cuma rasa terima kasih. Itu pun tak sanggup membalas kasih kemurahan, janji keselamatan, mahkota kebenaran yang disediakan bagi kita yang setia. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, apa yang membuat kita mengikut Tuhan? Apa yang membuat kita mencarinya? Sebenarnya bukan karena berkat, bukan karena apapun, tetapi karena pribadinya. Saya ingin supaya kita memahami ini, bahwa kita tidak mencari solusi dalam hidup ini. Kita tidak datang berdoa hanya untuk minta solusi, minta jawaban, minta jamahan, minta sesuatu dari Tuhan. Kita harus datang kepada pribadinya. Kita harus kenal pribadinya, bukan sesuatunya. Banyak orang Kristen datang ke Tuhan hanya karena sesuatu. Ini tidak akan mendewasakan kita. Ini tidak akan menguatkan kita dalam kesalehan yang mengokohkan kerajaan Allah di dalam kita. Karena akan datang cobaan yang lebih berat. Karena lalang akan lebih subur di mana-mana. Karena dunia menuju kehancuran. Betapa harus salehnya hidup kita. Betapa harus kokohnya iman kita. Jadi saudara, miliki pribadi Kristus. Satu-satunya yang harus kita miliki dalam dunia ini dan bisa kita miliki adalah pribadi, bukan sesuatunya Tuhan. Kalau Tuhan kasih, kita terima dengan ucapan syukur. Kalau tidak pun, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi bukan karena apa-apanya. Ayub begitu imannya sampai akhir. Apakah nanti kalau kita baca, apakah kamu hanya mau yang baik saja dari Tuhan? Yang tidak baik tidak. Semua asal dari Tuhan. Begitu. Daud juga begitu. Lebih baik jatuh ke tangan murka Allah daripada Allah meninggalkanku. Begitu kalau Daud. Bayangkan itu Daud, saudara. Tidak ada apapun yang kuingini di dalam dunia ini selain Engkau. Begitu Daud. Itu raja, saudara. Kekayaan semua ada. Dia bilang itu. Tidak ada apapun yang kuingini di dunia ini selain Engkau. Walaupun tubuh dan dagingku habis lenyap, bagianku hanya Tuhan. Kita harus sampai di level ini. Harus sampai di level ini. Inilah yang disebut dengan iman melampaui keadaan. Iman melampaui duka cita. Miliki iman yang melampaui situasi. Ini yang kalau bahasa yang biasa di Alkitab, terbang seperti rajawan. Ini yang kita nyanyi itu. Jadi ada situasi duka cita, ada situasi tanpa pengharapan, tapi kita berpengharapan karena ada Tuhan di dalam kita. Kita boleh kehilangan segalanya, tetapi jangan Tuhan. Nah ini bagian di mana iblis tidak bisa tembus di bagian ini. Iblis bisa ada di segala berkat. Iblis bisa ada di pasangan-pasangan kita. Bisa ketika kita menggantungkan iman kepada berkat, iman kepada suami, iman kepada istri, iman kepada pekerjaan. Iman itu semua yang bisa diambil. Itu semua bisa diambil.
tetapi ada yang tidak bisa diambil, yaitu iman kepada Yesus. Tinggal 3 hal: iman, kasih, dan pengharapan. 3 hal ini tak bisa diambil dari orang percaya. Walaupun sendiri mengikuti Yesus keputusan, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, kan begitu. Apapun silakan diambil, karena kita tahu kalau itu Tuhan izin, kita pasti dapat kembali. Begitu saudara, karena bangkit kan. Karena kalau semua diizinkan terjadi, karena semua hal malapetaka ini Tuhan izin terjadi, hanya supaya pada waktunya aku mendapatkannya kembali. Di rumah Bapa, di tempat di mana tidak ada air mata dan tidak ada sesuatu yang susah di sana, tidak ada kematian di sana. Itu yang membuat kita terus berdiri dalam iman kepada Allah. Saudara-saudara yang saya kasih kepada Tuhan, yang saya kasih dalam Yesus, sekali lagi, yang membuat kita cari Tuhan, stop untuk mencari karena sesuatu. Berkat itu disediakan Tuhan dengan limpah kepada semua anak-anak. Dia Bapa yang baik, Dia tahu apa yang kita perlukan. Jangan lagi iman kita sebatas berkat. Jangan lagi kehidupan rohani kita hanya terputar di kutub dan berkat, kutub dan berkat. Ini soal bagaimana menghidupi kasih karunia di dalam Tuhan. Dalam kesedihan, dalam malapetaka, kita tetap dapat memuji Allah, menyembah Dia karena kasih karunia itu keajaiban. Jangan cari mujizat, Yesus sudah jadi mujizat. Ada di sini. Percaya bahwa pribadi itulah mujizat kita. Percaya Yesus itulah kesembuhan kita. Yesus itulah keberhasilan kita. Yesus itulah keuntungan kita. Pribadinya sekali lagi. Jadi kita bagi hamba Tuhan bukan karena sesuatu, tetapi kita mau gaul dengan pribadi itu. Begitu saudara. Gaul dengan ini, pribadi itu mengecil di dalam Alkitab. Kita baca, kita renungkan, kita lakukan, kita percaya Dia tinggal di dalam kita. Jadi hidup ini tidak lagi kita ombak-ambingkan dengan segala macam problema kehidupan, butuh berkat, mutar di situ. Iblis bikin hancur kita. Hiduplah dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dalam dikutuk pun saya puji Allah. Itu. Dalam penderitaan pun saya menyembahnya. Dalam sakit kita tetap teriakan, pertolonganku di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya sakit ataupun sehat, saya ada di dalam tangannya. Tidak, iblis tidak akan melakukan apapun. Percaya, saudaraku, siapa sebenarnya yang bisa tengking setan? Hanya anak Tuhan. Saya hanya meminta. Begini saudara, percayalah sungguh-sungguh ketika saudara diganggu rasa ya, diganggu suami, diganggu apa, cuma satu obatnya, sembahlah Tuhan. Pujian, nyanyi, sungguh-sungguh sampai kita betul-betul ada di hadirat Tuhan, sampai kita merasakan itu. Iblis lari dalam penyembahan, lari dalam segala pujian anak-anak Tuhan. Perkatakan kebenaran firman, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi tunduk pada Allah, lakukan firman. Pribadinya itu harus di dalam kita. Jangan taruh pribadi Tuhan di harta. Jangan taruh pribadi Allah di pekerjaan, di gaji-gaji kita, di uang. Semua itu bisa diambil kapan saja, pada suatu hari. Ketika itu terjadi, perkatakan firman ini. Sadar, kita orang saleh. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu. Dengan telanjang pula aku kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terserah, mau diambil usaha, terserah. Kita percaya sama Tuhan. Mau diambil apapun, terserah Tuhan. Terserah. Tuhan punya, bukan kita punya. Ingat ini, Tuhan punya, bukan kita punya. Dia cuma memberi. Kuatkan hati saudara. Kesalehan akan terus diuji. Ini firman sekaligus nubuatan. Sesuatu yang berat masih akan datang. Bersiaplah. Jangan taruh iman kepada sesuatu yang bisa diambil, tetapi taruh pada yang tidak bisa diambil. Ingat kisah Maria dan Marta. Jangan taruh iman kepada kesibukan,
kepada kehormatan. Kalau tidak dijamu tamunya, nama baik keluarga hancur gitu. Apa kata orang begitu kira-kira Marta nanti sopan santun, tidak tahu adat dan lain-lain begitu. Semua bisa diambil, harga diri bisa diambil. Maria duduk di kaki Yesus, mendengarnya berbicara. Itu adalah bagian yang tidak pernah bisa diambil daripadanya. Apa yang tidak bisa diambil? Firman. Di dalamnya ada iman, ada harapan, ada kasih kita. Saudaraku, mari kita sungguh-sungguh memiliki semua janji-janji di dalam firman ini. Memiliki seluruh kasih karunia Allah yang tidak bisa diambil daripada kita. Stop untuk hidup menjadi orang Kristen yang hanya, ini teologi kemakmuran, berkat, ikut Tuhan supaya diberkati, takut Tuhan supaya diberkati. Pikul salib saudara, pikul salib, sangkal diri, tahu diri kita telanjang, tahu diri kita tidak ada apa-apa, tahu diri kita tidak hebat, Tuhan yang hebat, tahu diri, pikul salibnya tiap hari. Ini teologi kemakmuran lagi menjamur di mana-mana. Orang datang karena mujizat, hanya karena mujizat, bukan untuk mengenal pribadi Tuhan. Ingat, kesalehan masih akan terus diuji. Kuatkan hati saudara, kokohkan iman saudara, jaga kesalehan sekuat tenaga. Jauh-jauhlah dari dosa. Saleh itu bahasa sederhananya anti dosa. Kita tidak suka dengan dosa. Kita alergi dengan dosa. Alergi, tidak bisa. Tidak bisa, saya tidak bisa ada di sana. Saya tidak bisa di situ lagi. Kita putuskan tidak bisa. Bagi yang sudah karat dia punya dosa, bagi yang sudah karat saya katakan, saudara sudah tidak bisa lagi. Hanya ada satu cara. Saudara harus puasa dan bersiaplah nasar, janji sama Tuhan untuk stop dengan dosa itu. Saya tidak pernah sanggup berhenti merokok. Tidak pernah bisa. Bertahun-tahun berjuang, pakai cara sugesti, pakai teman bisa apa namanya, nama telepati gak apa gitu, yang biasa menyembuhkan orang yang kecanduan narkoba. Jadi dia pakai gitu, tetap balik lagi, dan tidak pernah bisa berhenti. Saya satu waktu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya tidak bisa berhenti. Semua cara sudah saya buat, tidak bisa, tetap saja balik. Saya mohon Tuhan, cara Tuhan. Saya kuatkan hati, doanya sepotong. Tuhan, saya percaya di cara. Saya taruh nasar dan puji Tuhan jadi anti benar sampai sekarang. Tidak sanggup. Bagi yang memang terbelenggu luar biasa, entah minuman ke, entah judi ke, entah apapun, nasarkan. Minta benar-benar Tuhan ambil alih. Nasarkan itu. Bertobat sungguh-sungguh. Alami seluruh kasih karunia Allah, belajar hidup dalam kesalehan yang diminta oleh Tuhan, supaya kita benar-benar kuat. Kalau tidak, kita benar-benar akan binasa. Kita pasti hancur. Karena segalanya orang Kristen akan makin menderita. Jadi saudara jangan pikir kita akan terus hidup enak-enak. Tidak. Seluruh kesalehan diuji. Kita akan dimurnikan saudara. Saya dan saudara akan masuk dalam dapur perapian. Dan kita benar-benar akan dimurnikan oleh Tuhan. Siapkan hati saudara. Caranya saleh, jauh-jauh dari dosa, hindari dosa sekuat tenaga. Anak-anak muda, pacarannya masih kacau balau, putuskan. Bagi yang tidak bisa untuk berhenti dari percabulan, belajar. Kuatkan hatimu, percaya Tuhan kasih yang terbaik sama kamu. Jangan terus hidup di dalam percabulan. Jangan terus hidup di dalam perzinahan. Ada berkat yang lebih besar yang Tuhan kasih ke kamu. Belajar sungguh-sungguh. Ini zamannya di mana orang-orang Kristen benar-benar dimurnikan. Saudara tidak lagi dengar firman hanya untuk kiki kakak. Dan kemudian saudara pulang, saudara tidak buat apa-apa. Zamannya bertobat, zamannya dimurnikan. Kesalehan diuji, dicoba. Sampai saudara benar-benar murni. Sampai saudara bisa berkata sama seperti Ayub. Hanya dari kata orang saya bicara tentang engkau, tapi sekarang mataku melihat sendiri. Saat itu Ayub belum diberkati, tapi ketika dia menyadari tentang pribadi Allah,
di saat itulah Tuhan memberkati dia 2 kali lipat. Kan begitu. Jadi pribadinya ini yang kita kejar. Sungguh-sungguh kejar pribadi Tuhan. Miliki pribadinya, jangan sesuatunya. Kita manusia saja, bakawan karena sesuatu itu sakit. Bakawan hanya karena ditraktir. Bakawan karena ada mobil. Bakawan karena enak. Itu sakit hati kan? Tapi ketika susah tidak ada kawan yang bantu. Ya kan? Sakit. Tuhan juga. Jangan cari Tuhan karena sesuatu. Cari pribadinya. Mujizat pribadi Yesus. Jawaban pribadi Yesus. Pemulihan pribadi. Bertobat. Hanya dengan bertobat kita kenal pribadi Tuhan. Karena ketika bertobat kita menjadi telanjang. Kita sadar kita telanjang. Kita tahu kita tidak punya apa-apa. Dan kita rela mau sungguh-sungguh menjauhkan diri dari segala dosa. Saudaraku, mari kita tunduk kepala. Kita minta jamaah Tuhan untuk kita lakukan